Halo, halo. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku akan membahas kasus yang cukup menghebohkan media sosial dan mungkin cukup tragis, yaitu tentang kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam karung yang terjadi di Tasikmalaya. Kasus ini itu bukan hanya menghebohkan masyarakat Tasikmalaya aja, tetapi juga menjadi sorotan di berita nasional. Dan saat ini kita akan membahas kronologi kejadiannya, identitas korban, serta latar belakang yang mendorong tindakan keji ini. Dan nggak perlu basa-basi lagi, seperti biasanya. Sebelum kita ke kasusnya, coba cari tempat yang tenang, nyaman agar kalian enak dengerinnya. Dan berikut ini adalah kasusnya. Berawal pada tanggal 15 September 2024 di bawah jembatan aliran Sungai Cipanaha di Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Ada penemuan satu jasad seorang perempuan yang sudah tua. Jasad itu ditemukan dengan keadaan yang sudah terbungkus di dalam karung putih. Penemuan ini tuh bermula ketika ada sekelompok anak-anak yang sedang mencari ikan di sekitaran sungai tersebut. Mereka melihat sebuah karung yang mencurigakan, yang dari jauh itu terlihat rambut panjang yang menyembul dari dalam karung. Setelah itu, anak-anak tersebut tidak banyak basa-basi. Mereka itu langsung segera melaporkan temuannya kepada beberapa warga yang ada pada saat itu. Setelah mendapatkan laporan itu, warga itu segera menghubungi pihak kepolisian terdekat. Pada saat itu juga, tim kepolisian segera datang ke lokasi dan melakukan evakuasi jasad pada pukul 8.30 WIB. Dan proses evakuasi itu berlangsung sangat cepat. Namun warga yang menyaksikan itu tidak mengetahui bahwa kondisi detail mayat tersebut itu seperti apa. Terus kita beralih ke setelah penyelidikan. Identitas korban itu diketahui berinisial PS. Beliau itu adalah seorang perempuan berusia 72 tahun. PS itu dikenal sebagai seorang yang memberikan pinjaman uang yang sering beroperasi di pasar Cikurubuk, kota Tasikmalaya. Dia itu berprofesi sebagai rentenir atau mungkin pemberi pinjaman gitulah ya. Dan dia itu sering banget memberikan pinjaman kepada para pedagang dengan bunga yang mungkin bisa dibilang cukup tinggi. Korban juga dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai sosok yang ramah tetapi juga tegas saat menagih hutang. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan dalam hal finansial. PS itu memiliki banyak nasabah di kalangan pedagang di pasar tersebut. Namun ya, posisi ini juga sering membuatnya rentan terhadap banyak konflik dengan para pedagang. Ya, sudah pasti terutama terkait masalah hutang piutang. Di hari sebelum kejadian tragis tersebut ya, PS itu mendatangi kios milik tersangka berinisial HD berumur 45 tahun. HD itu merupakan seorang pedagang di pasar Cikurubuk. Jadi PS itu datang untuk menagih utang yang sudah jatuh tempo. Namun ya, HD itu merasa tertekan dengan penagihan tersebut. Dan menurut informasi yang diperoleh, HD itu memiliki masalah keuangan dan tidak mampu melunasi hutangnya kepada PS. Makanya kenapa ketika PS itu menagih hutang, situasi itu semakin memanas dan sulit terkendali. HD pada waktu itu sangat panik dan emosi. Kemudian dia itu melakukan tindakan yang sangat keji. Di dalam kiosnya, dia itu berusaha mencekik PS dengan sangat kuat hingga PS kehilangan nyawanya. Dalam keadaan yang putus asa itu, HD itu melakukan tindakan yang sangat brutal. Setelah memastikan bahwa PS sudah tidak bernyawa lagi dengan niat yang sangat jahat banget gitu kan ya, akhirnya HD itu memasukkan jasad PS ke dalam karung dan membawanya keluar dari kiosnya. Dalam proses membunuhnya, dia itu membekap mulut korban dengan kain lap agar suara teriakannya itu nggak terdengar sampai luar. Terus lagi, mayat tersebut itu kemudian dibawa ke dalam karung, diikat dengan tali plastik dan selanjutnya dibuang ke sungai. Bayang no, sejahat itu. Ini masalah hutang ya.
Kita beralih ke penemuan jasad gitu kan ya. Jadi pada saat jasad itu ditemukan, pihak kepolisian itu segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap misteri di balik kematian PS. Polisi itu ya saat itu mengumpulkan informasi dari para saksi dan melakukan penggeledahan di kios tempat kejadian perkara. Dan dalam waktu yang sangat singkat, polisi itu mendapatkan petunjuk penting mengenai keberadaan tersangka. Ya sudah pasti setelah menunggu beberapa hari setelah penemuan mayat itu. Polisi itu akhirnya berhasil mengidentifikasi HD sebagai pelaku utama dan tersangka kemudian ditangkap di salah satu kota di Jawa Timur, tempat di mana dia itu berusaha bersembunyi setelah melakukan pembunuhan tersebut gitu kan. Dan penangkapan ini tuh dilakukan setelah pihak kepolisian itu melakukan koordinasi dan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus ini. Dalam konferensi pers saat itu ya yang diadakan oleh polisi, jadi terungkap bahwa HD itu adalah pelaku tunggal dalam kasus ini, dan HD itu mempunyai motif utama dari pembunuhan ini itu adalah masalah hutang piutang. Ya sudah pastilah ya, yang berujung ya pada tindakan nekat yang sangat menyedihkan ini. Terus pada saat rekonstruksi kejadian yaitu pada tanggal 9 Oktober 2024, kepolisian itu menggelar rekonstruksi di Polres Tasikmalaya untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai peristiwa-peristiwa yang cukup tragis ini. Dan dalam rekonstruksi tersebut, angel banget tau ngomong. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka HD itu diperagakan melakukan sekitar 65 adegan yang menggambarkan bagaimana pembunuhan terjadi. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dan juga saksi-saksi yang ada. Dan adegan-adegan dalam rekonstruksi itu mencakup proses mulai dari penagihan utang, pertikaian yang terjadi, hingga aksi keji yang dilakukan HD kepada Ibu PS tadi. Dalam beberapa adegan itu sudah sangat terlihat bagaimana HD itu mencekik PS di dalam kiosnya, yang menyebabkan ya korban kehilangan nyawanya. Rekonstruksi ini itu diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam proses peradilannya nanti gitu. Jadi ya sudah pasti kalau misalkan kriminal ini dilakukan, ada dampak sosial dan pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Kasus ini tuh menurutku bukan hanya kejahatan biasa, tetapi juga mencerminkan berbagai isu sosial yang ada di masyarakat saat ini. Ya kita tahu lah ya, masalah hutang piutang yang tidak terselesaikan itu dapat memicu tindakan yang kekerasan dan juga bahkan konflik yang berkepanjangan. Ya seperti yang kita lihat dalam kasus ini. Kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mengelola keuangan dengan sangat baik dan komunikasi yang mungkin terbuka antara pemberi dan juga penerima hutang. Selain itu juga ya, kasus ini juga menunjukkan perlunya kesadaran hukum dan juga sosialisasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan konflik keuangan dengan cara yang mungkin lebih bijak. Tetapi ya juga masyarakat harus lebih memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi dari masalah. Dan ada banyak cara lain kok untuk menyelesaikan hutang piutang itu. Meskipun ya kita tahu bahwa kadang-kadang yang ngutang itu lebih galak dari yang ngutangin gitu kan ya. Dan itulah kronologi atau mungkin sedikit analisis tentang kasus pembunuhan dengan mayat dalam karung di Tasikmalaya. Semoga dari video ini aku bisa memberikan wawasan dan kita bisa memberikan wawasan dan pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan untuk menutup ini aku mau menyampaikan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, sudah subscribe El Kasus. Dan mungkin aku sekarang agak sedikit beralih ke diriku yang asli gitu kan ya. Aku tuh bingung dari kemarin tuh mencari gimana cara aku membacakan berita gitu kan ya, biar enak didengar gitu kan ya. Dibilang terlalu serius juga nggak baik, tapi serius-serius banget juga nggak baik, nggak serius juga nggak baik ya, intinya gitulah ya. Jadi aku sekarang tuh masih berusaha mencari celah gitu, gimana aku tuh nyamannya menyampaikan berita biar kalian juga enak memahaminya gitu kan ya. Ya mungkin itu aja lah ya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Kalau misalkan kalian suka, kalian silahkan share aja video ini dan subscribe juga. Kalau misalkan kalian pingin dapat notif dari aku, tekan tombol loncengnya di pojokan ngisoriku, tekan aja, gratis kok.
Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Bye bye. Proses penyelidikan dan penangkapan itu waktu berganti ketika penemuan jasad. Proses penyelidikan dan penangkapannya waktu itu berganti ketika penemuan jasad. Waktu berganti, kita beralih ke ketika penemuan jasad tersebut ditemukan. Setelah ditemukan jasad itu, pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penangkapannya adalah waktu berganti ketika penemuan kita